Halo guys, selamat datang di video kali ini. Kita akan mereview nonverbal menurut Wikipedia. Oke, langsung saja. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Nah, adiknya siapa ini? Contoh komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak isyarat. Gambarnya orang pemandu helikopter. Kalau di lingkungan kita sehari-hari berarti orang pemandu parkir. Pak, terus. Bahasa tubuh itu kalau kamu dikasih uang 50.000, kalau dikasih uang 100.000. Ekspresi wajah dan kontak mata, ingat sesuatu, bagaikan langit. Kucing tidak bisa bahasa, benarkah itu? Kamu mau pacaran ya? Terus kenapa nggak ada yang mau? Balikan sama mantan mau? Gak bisa begitu. Penggunaan objek seperti pakaian. Berarti kalau di pinggir jalan ada orang berpakaian lusuh, kotor, gak rapi, itu orang pengemis atau orang gila. Kalau orang rapi, sepatu, pakai topi, bawa peluit, itu posisi. Potongan rambut, biasanya ini kalau di pakaian hitam, jaket hitam, lipstick hitam, rambutnya di atasin, rambut apa dan sebagainya. Simbol-simbol serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Gaya berbicara setiap orang berbeda guys, berbeda-beda. If you have a problem with me, lu ngomong sama gue. Ya jadi semuanya, kalau semuanya di sini berbahagia, ya, saya yakin di sini bisa bersemangat, begitu, ya. Semua. Gak bisa begitu. Kita di sini semua bahagia tapi nggak ada yang kerja, nggak ada yang selesai gitu. Sudah. Pesan terakhir saya itu semua harus kerja, tapi juga harus dengan hati yang damai. Para ahli di bidang komunikasi nonverbal biasanya menggunakan definisi, tidak menggunakan kata dengan ketat, dan tidak menyamakan komunikasi nonverbal dengan komunikasi non-lisan. Non-lisan itu seperti tulis, guys, chat, dan tidak menyamakan komunikasi nonverbal dengan komunikasi non-lisan. Contohnya, bahasa isyarat dan tulisan tidak dianggap sebagai komunikasi nonverbal karena menggunakan kata. Ya, sedangkan intonasi dan gaya berbicara tergolong sebagai komunikasi nonverbal. Oke, komunikasi nonverbal juga berbeda dengan komunikasi bawah sadar, seperti mimpi, hipnotis, dan dapat berupa komunikasi verbal ataupun nonverbal. Oke, ke bawah. Jenis-jenis komunikasi nonverbal. Komunikasi objek. Komunikasi objek yang paling umum adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya, walaupun ini dianggap termasuk salah satu bentuk stereotipe. Apa stereotipe? Stereotipe adalah penilaian terhadap seorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan.
Stereotipe merupakan jenis jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu membuat kesimpulan dengan cepat, hanya cuma melihat pakaiannya aja. Misalnya orang sering lebih menyukai orang lain yang cara berpakaiannya menarik. Selain itu, dalam wawancara pekerjaan, seseorang yang berpakaian cenderung lebih mudah mendapat pekerjaan daripada yang tidak. Selain itu, dalam wawancara pekerjaan, seseorang yang berpakaian cenderung lebih mudah mendapat pekerjaan daripada yang tidak. Namanya ada yang melamar pekerjaan gak pakai baju. Ada ya? Mungkin pelamar pekerjaan jaga pantai. Contoh lain dari penggunaan komunikasi objek ialah seragam. Oke, di sini ada gambarnya Pak polisi sedang naik motor patroli pakai seragam putih. Sentuhan. Oke. Sentuhan haptik adalah bidang yang mempelajari sentuhan sebagai komunikasi nonverbal haptik. Sentuhan dapat termasuk salaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung. Gak tahu kan? Bersalaman. Menggenggam tangan. Menggenggam tangan gimana mas? Gini. Mengepalkan tangan. Berciuman. Sentuhan punggung. Mengelus-elus. Pukulan dan lain-lain. Pukulan ini mengayunkan tangan secara keras ke wajah, kampleng. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Sentuhan juga dapat menyebabkan suatu perasaan pada sang penerima sentuhan, baik positif dan negatif. Kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Gerakan tubuh. Dalam komunikasi nonverbal, kinesik atau gestur adalah gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggunakan suatu kata atau frasa. Misalnya mengangguk untuk mengatakan iya dan mengilustrasikan atau menjelaskan sesuatu. Menunjukkan perasaan, misalnya memukul meja untuk menunjukkan kemarahan. Untuk mengatur atau menjadikan jalannya percakapan, atau untuk melepaskan ketegangan. Ada proxemic. Di dalamnya dalam ruang personal dapat dibedakan menjadi 4 ruang interpersonal, yaitu jarak intim, jarak dari mulai persentuhan sampai jarak atau setengah kaki, jarak personal, jarak sosial, jarak publik. Oke. Vokalik atau pre-language adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Ilmu yang mempelajari hal ini disebut paralinguistik. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Misalnya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Lanjut ke fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi pertama, repitasi. Fungsi kedua, substitusi. Fungsi ketiga, kontradiksi. Fungsi keempat, aksentuasi. Fungsi kelima, komplement. Dari atas dulu ya. Fungsi pertama, repetisi. Perilaku nonverbal dapat mengulangi waktu nonverbal. Fungsi pertama, repetisi. Perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Misalnya, Anda menganggukkan kepala ketika mengatakan iya, atau menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak.
atau menunjukkan arah dengan telunjuk di mana seorang harus pergi untuk menemukan WC. WC di sana. Fungsi kedua, substitusi. Perilaku nonverbal dapat digantikan perilaku verbal. Jadi, tanpa berbicara Anda bisa berinteraksi dengan orang lain. Misalnya seorang pengamen mendatangi mobil Anda, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun Anda menggoyangkan tangan Anda dengan telapak tangan mengarah ke depan sebagai pengganti tidak. Isyarat nonverbal menggunakan kata atau frasa inilah yang disebut emblem. Fungsi ketiga, kontradiksi. Perilaku nonverbal dapat dibantah atau bertentangan dengan perilaku verbal, dan bisa memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Misalnya, Anda memuji prestasi teman sambil menggigirkan bibir. Gitu kok bangga. Fungsi keempat, aksentuasi. Memperteguh, menekankan atau melengkapi perilaku verbal. Misalnya menggunakan gerakan tangan, nada suara yang melambat ketika berpidato. Syarat nonverbal disebut efek display. Fungsi kelima, komplement. Perilaku nonverbal dapat mengatasi perilaku verbal. Misalnya, saat kuliah akan berakhir, Anda melihat jam tangan 2 atau 3 kali sehingga dosen segera menutup jam kuliahnya. Gue banget. Variasi budaya dan komunikasi nonverbal. Oke, bawah. Variasi budaya dalam komunikasi nonverbal. Budaya asal seseorang amat menentukan bagaimana orang tersebut berkomunikasi secara nonverbal. Perbedaan ini dapat meliputi perbedaan budaya barat, timur, budaya konteks tinggi dan konteks rendah, bahasa dan sebagainya. Contoh orang dari budaya Oriental adalah sebuah istilah bersejarah untuk timur, biasanya meliputi segala hal yang berasal dari dunia timur dalam hubungan dengan Eropa. Bahasa Indonesia, Inggris. Orang Jawa kalau melihat langsung mata kepada orang yang lebih tua atau yang memiliki martabat itu dianggap tidak sopan. Kalau di sini, sedangkan orang Timur Tengah, India, dan Amerika Serikat biasanya menganggap kontak mata itu penting untuk menunjukkan kepercayaan, dan orang yang menghindari kontak mata dianggap tidak dapat dipercaya. Oke, bawah referensi catatan kaki. Oke, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, Dan aktifkan tombol notifikasinya, oke?